secara tiba-tiba di depan mata dia sendirinya ya ada semacam uang lah gitu. Ada yang kelihatan berapa dulu 4 karung pecahan 100.000. 100.000 4 karung. Saya tanya kenapa Bu nggak dibawakan gitu. Jadi dia takut itu, takut karena ini melihat uang segini baru gitu kan gitu. Baru kan gitu. Terus ini uang kan tiba-tiba istilahnya secara tiba-tiba adanya lah gitu, tanpa komitmen siapa yang ngasihnya, siapa yang bawanya kan gitu. Jadi dia malah takut lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, teman-teman, ini adalah konten lanjutan dari video saya sebelumnya, di mana saya sekarang masih berada di rumahnya Pak Wijaya ya. Di mana di video sebelumnya saya memvideokan beliau. Ini adalah rumah tengah hutan ya teman-teman. Jadi rumah yang jauh sekali dari pemukiman. Bisa lihat sekeliling ini nggak ada rumah ya. Nah, ada rumah. Nah, jadi ternyata beliau itu adalah mantan seorang kuncen, yang mana sampai saat ini beliau masih banyak sekali dikunjungi oleh para tamu-tamu. Dan di video kali ini beliau ingin menceritakan pengalaman beberapa orang tamu yang sempat 99% mau berhasil, di mana ketika tamu tersebut lagi tirakat, lagi berdoa, di depannya itu banyak sekali uang, tumpukan uang sampai berkarung-karung ya teman-teman. Cuman ada satu kesalahan yang membuat uang itu hilang. Saksikan terus videonya sampai dengan selesai. Nah Bapak, mohon maaf, saya kembali ingin mendengarkan cerita Bapak tentang pengalaman tamu-tamu Bapak tentu Pak, yang katanya yang tirakat di tempat ini tuh Pak. Nah, pengalaman aneh seperti apa tuh Pak yang tamu Bapak alami, yang Bapak saksikan tuh Pak? Oh ya, begini. Jadi ada tamu ke sini yang berpuasa, yang berwirid lah gitu. Terus dia pengen kaya lah, Oh, gitu. pengen kaya. kaya gitu intinya. Ada juga yang tiba-tiba istilahnya ada ijabah kali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tiba-tiba di depan mata dia sendirinya ya ada semacam uang lah gitu. Semacam uang, ada yang kelihatan berapa dulu 4 karung. 4 karung. 4 karung. Banyak banget ya. 4 karung, Pak. Iya, betul. 4 Pecahan karung. berapa itu Pak? Kalau menurut kabar dari beliau sendiri, jadi pecahan 100.000. 100.000 4 karung. 100.000. Luar biasa. Satu karung aja berapa miliar itu? Mungkin Sudah banyak. pernah lihat belum? Saya tanya kenapa Bu nggak dibawakan gitu. Jadi dia takut itu, takut karena ini melihat uang segini baru gitu kan gitu. Baru kan gitu. Terus ini uang kan tiba-tiba istilahnya secara tiba-tiba adanya lah gitu, tanpa komitmen siapa yang ngasihnya, siapa yang bawanya kan gitu. Jadi dia malah takut lah gitu. Jadi dia nggak diambil. Jadi gitu. tiba-tiba ada di depan dia gitu, Iya. di depan tamu itu. Iya, Nah, uang tersebut berarti uang gaib berarti, Pak. nggak tahu ya gitu masalah gaib atau enggaknya, karena misalnya yang jelas dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan minta kepada siapa-siapa lah gitu, dengan mewiridkan ayat-ayatnya. Yang mungkin yang Bapak kasih ya. Ya, yang Bapak kasih lah gitu wiridnya. Tempatnya di kamar sini, Oh, yang ini yang di belakang. yang di sini ya, yang kamar yang Di sini berarti ini berarti kamar. ya nih kamar. 1, 2, 3 ya. Berarti Yang di sini ada. Tuh yang di belakang, yang di situ juga dulu pernah ada lah gitu. Di situ juga kamar. Ya, kamar yang belakang situ. Oh, berarti rumah Bapak pun juga sempat dijadikan tempat untuk pertapaan. Iya. Ya, gitu. Tempat pertapaan ya seperti itu. Itu kan. Jenis Terus wirid. ada yang satunya lah gitu, yang satunya udah saya kasih wirid, terus dia puasa. Secara tiba-tiba juga ada, cuman dia waktu tadinya saya niatnya baik-baik gitu kan. Ini punya rezeki saya untuk perjalanan
baik lah gitu. Ternyata sesudah melihat sesuatu di situ atau melihat uang, dia pikirannya lain, kabur lagi, hilang lagi lah gitu. Pernah itu. Uangnya yang kabur. Iya, kabur lagi. Iya. Berarti Pak mungkin seperti ini ya Pak. Mungkin kan tamu itu lagi semedi ya, mungkin lagi berzikir. Ya, seperti itu. Tiba-tiba di depan tamu itu ada setumpuk uang. Iya. Yang pertama itu tadi bingung cara bawanya, Iya. hilang lagi uang tuh. Hilang lagi. Terus yang kedua niatnya melenceng gitu Niatnya mungkin. melenceng tuh. Berarti itu mungkin yang gagal sedikit, yang berhasil mah banyak gitu. Banyak yang berhasil. Berarti kalau pulang dari sini bawa setumpuk uang itu Pak atau gimana? Atau mungkin beda lagi itu mah? Beda lagi. Kadang-kadang kalau misalkan udah ada di sini, saya udah suruh pulang. Nanti istilahnya datangnya rezeki, soalnya Allah yang ngasih, dari manalah melalui usaha lah gitu, melalui usaha atau secara tiba-tiba juga ada lah gitu. Ada yang secara tiba-tiba di Mungkin perjalanan ada yang ngasih. Terus yang punya utang tiba-tiba ada yang melunasin itulah gitu. Itu kan istilahnya kalau kita istilah minta kepada Allah, Allah kan maha segala-galanya kan, gitu kan. Jadi bisa lewat apa Ya, saja ya Pak. seperti itulah gitu. Kita tidak tahu, orang mah misalkan tidak tahu kemungkinan, tapi Allah mungkin lah gitu. Gitu kan. Tidak ada yang tidak mungkin ya Pak. Ya seperti itu. Kalau Allah tidak ada yang tidak mungkin lah gitu. Berarti Pak itu kayak yang ditunjukkan uang sekarung mungkin itu bisa dibilang samar ya Pak ya? Ya. Ujian berarti gitu. masuknya. Ujian lah gitu. Ujian gitu. Mungkin kalau misalkan beliau berhasil juga, mungkin yang dia bawa bukan uang, cuma nanti dipermudah urusan mungkin ya seperti Nah, itu. seperti itulah gitu. Tapi ada juga, Gimana Pak? ada juga yang saya udah suruh pulang dari sini, karena ini yang dia udah lihat di sini tidak dibawa. Ada di perjalanan juga dia lagi jalan, entah pulang dari mana, entah mau kemana, dia bicara sendiri, ngomong sendiri ke bapak, Pak saya ada yang ngasih ini, tapi orangnya sampai sekarang saya cari tidak ada. Ngasih apa tuh Pak? Uang. Wow. Ya yang ngasih uang. Sekarung juga? Kagak, cuman seplastik itu tuh. Kresek gitu ya? Ya. Kresek yang gede tuh yang. Lumayan 500 juta. Ya. Berarti itu sama niatnya pengen. Sama seperti itu. Ini itu salah satu yang berhasil ya Pak ya? Ya salah satu. Nah Pak, kalau misalkan nih ya tadi mohon maaf ya ada tamu yang kesini, itu biasanya di awal-awal itu misalkan syarat anu atau misalkan langsung aja itu ngewirid atau gimana? Langsung aja. Kagak ada persyaratan di sini, misalkan melalui uang berapa lah gitu, kagak ada. Yang jelas dia, yang penting dia mau dan kuat puasa dan wiridnya, itu aja. Kita tawaju, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu aja. Dengan menjalankan wirid-wiridnya atau ayat-ayatnya lah gitu. Nah, berarti sekarang ini ada yang wirid di dalamnya Pak. Itu ada. Ada ini sekarang. Ada sekarang. Di kamar sebelah mana Pak? Yang di kamar situ, di belakang. Oh, sekarang ini ada ini. Sekarang ada. Kalau di ekspos boleh atau tidak kira-kira? Privasi mungkin. Maaf aja, kalau ini tidak bisa diganggu gugat. Berarti untuk Karena spot ini, ini pun juga lagi tidak ada boleh yang ada orang yang nengok satupun. di sini. Jangan diganggu lah mungkin ya Pak. Jangan diganggu lah gitu. Oh, berarti cuma satu orang di kamar Satu sebelah orang. sana. Karena kemarin yang sudah lulus udah pulang kemarin, udah berhasil lah. Nah, gitu. beliau di sini melakukan pertapaan atau apa ini berarti? Tirakat ya Pak. Tirakat ya. Tirakat. Melakukan tirakat ini berarti makan, tidak minum atau bagaimana? Ya seperti itulah. Minum mah minum ya minum, makan tapi cuman insya Allah saya yang ngatur, karena menurut istilahnya perjalanan seperti itu berbeda kan gitu. Tidak boleh makan ikan lah gitu atau lauk pauk lah gitu, yang bernyawa-nyawa lah gitu, seperti itulah gitu. Mungkin tidak boleh menikmati hidup enak mungkin. Kecuali makan nasi putih sama air putih udah. Gitu. Nah, Pak, itu dari sekian banyak yang datang ke sini, ada nggak yang meminta misalkan yang jomblo mungkin lah, yang jodoh gitu, ada nggak Pak? Itu pun juga ya dibilang banyak, bisa lah gitu. Ada lah gitu. Itu tirakatnya sama Pak seperti yang
yang meminta kekayaan atau beda itu? Beda. Biasanya kan kalau yang saya lihat di film-film itu ada dimandikan. Sama nggak kayak seperti itu? Kagak ada di sini. Gitu ya. Kagak ada. Seperti apa tuh Pak? Bukan dimandikan, bukan semacam istilahnya dikasih susu, bukan. Oh bukan. Justru saya kasih aurod, kasih wirid juga. Wirid juga. Puasa juga mungkin. Puasa juga. Berarti hampir sama mungkin ya Pak? Ya hampir sama. Yang bedanya di mana Pak? Yang bedanya berpuasa itu kalau misalkan dengan tadi jalur rezeki lah gitu misalkan. Berbeda, ada yang kalau itu misalkan seperti itu orang yang disebutkan tadi, misalkan perjodohan lah, anggaplah perjodohan. Ada yang 1 minggu puasa atau puasa biasa lah gitu, puasa biasa. Ada yang 1 minggu puasa mutih lah gitu. Ada yang tidak berpuasa juga gitu. Oh. Cuman makan teratur lah gitu. Apa yang harus dimakan dia lah gitu. Dan apa yang harus diminum dia tuh. Kalau yang dilakukan sama yang lagi wirid Sekarang? Itu puasa mutih berarti sama Pak? Iya seperti itu. Udah berapa hari nih Pak kalau boleh tahu? Ini baru 4 hari lah. 4 hari. Target berapa hari itu Pak? Mungkin ini besok, insya Allah malam ini selesai lah gitu. Atau mungkin sesuai petunjuk atau gimana itu kalau biasanya nentuinnya tuh Pak? Biasanya seperti itu, sesuai petunjuk lah gitu. Sesuai petunjuk ke saya, sesuai petunjuk ke beliau sendirinya gitu kan. Tergantung lah, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, 5 harian, 1 minggu lah. Berarti ke yang tirakat juga ada apa tadi petunjuk kali ya? Iya, ada petunjuk. 5 hari teman-teman, 3 hari aja. Nggak makan. Tapi kan ini kan Makan, tapi mutih. makan sehari 3 kali. Insya Allah makan. Cuman mutih. Gitu nanti berbuka, biasa berbuka lah gitu. Cuman makannya mungkin Cuma nasi nasi, putih sama air putih. Nah, itu kan tidak ada khasiatnya, tidak ada zat-zat yang membantu untuk tenaga, Bang. Karena itu kan kalau tidak sama sekali tidak berbuka, karena itu menurut aturan agama Allah berarti ada makruh lah gitu. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh kan gitu. Nah itu seperti itu. Misalkan bisa nggak gini, Pak saya mah puasanya pengen ada kolak pisang misalkan. Waduh, nggak bisa ya? Itu mah puasa orang Kagak bisa. bulan puasa Ramadan itu mah, Bang. Kagak bisa. Kalau 1 kali pun itu bukannya udah itu. Ada bubur cadil gitu. Bersendiri gitu ngawar itu ada kakak Itu gitu. kalau misalkan mau dimakan segar atau bebas makan berarti puasa biasa lah. Itu Oh mah iya. puasa bulan suci Ramadan itu mah. Atau misalkan di seperti ini juga ada gitu puasa biasa. Ada tuh. Bang. Ada. Seperti apa tuh Pak itu puasanya? Ya kalau puasa biasa Buat lah, apa? buka biasa lah. Buat gitu. apa itu kalau biasanya? Nanti kalau masalah itu mah seperti yang misalkan pengen pengen kebal misal. Oh, itu mah makannya biasa. Ya, makan sama biasa semur itu malah jengkol, gitu. kolak bisa mungkin Bisa ya. itu mah. Cuman beda wirid mungkin ya, Pak. Ya beda wirid. Oh, itu mah lebih ke kedugalan ya. Ya, cuman targetnya itu waktunya itu berapa hari lah gitu. Oh, mungkin lebih lama ya, Pak. Ya, seperti itu. Ada yang 40 hari, ada yang 19 hari, ada yang 27 hari kan. Ada yang 11. Ada yang 3 hari juga ada. Cepat berarti ya? Nah Pak, itu yang Bapak pernah alami, ada nggak tamu yang misalkan pengalaman tamu yang paling ekstrim tuh terjadi di sini misalkan? Misalkan dia pengen hal aneh, dianya misalkan gagal malah sakit atau gimana, gangguannya ekstrim lah, sangat ekstrim, ada nggak? Atau Ada juga hanya dulu. sebatas gagal aja udah gitu atau gimana? Ada, Seperti apa Pak? tapi mungkin dia istilahnya belum mengerti lah gitu. Tapi kalau sudah saya kasih tahu dari A sampai Z, dia udah mengerti, ya udah nggak bisa apa-apa gitu kan. Bukan kesalahan saya sendiri, bukan kesalahan siapa-siapa, karena kesalahan dia gitu. Ada juga yang tidak lulus, itu mah ada kesalahan beliau sendirinya juga gitu kan. Dari saya kasih saran harus gini, dia melanggar aturan, nah itu seperti itu. Berarti gagal itu. Gagal kalau melanggar aturan. Berarti diulang lagi dari nol. Ya. Lapar lagi. Bisa diulang dari nol. Kolak lagi. Kolak lagi. Candil lagi apa tadi? Candil ya. Nah Pak, barangkali Bapak ada hal yang ingin disampaikan tuh misalkan bagi para calon tamu atau penonton. Para penonton yang nantinya berminat mungkin ya. Ya. Insya Allah kalau misalkan siapapun atau siapa aja yang dari mana aja lah Silaturahmi gitu ya.
cewek ataupun misalnya laki-laki lah gitu. Mm-mm. Dari mana aja silahkan kalau pengen misalkan datang ke sini melalui silaturahim ke Bapak ke sini. Mm-mm. Insya Allah kalau misalkan pengen apa kita sama-sama, bukan saya Berusaha sakti gitu. Mm-mm. ya, bukan saya sakti, Mm-mm. bukan saya istilahnya bisa. Kita sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan atau mengucapkan ayat-ayatnya lah. Ikhtiar berarti Ya, termasuknya ya. seperti itu. Gitu. Insya Allah. Dan Silahkan maksudnya- aja datang ke sini Enggak, lah. satu lagi Pak yang saya bikin penasaran itu kan biasanya kalau misalkan lagi tirakat gitu, kalau misalkan waktu sholat ya sholat mungkin ya Pak, Ya sholat biasa aja seperti biasa gitu. seperti biasa. Dan ada tambahnya. Gimana? Seperti tengah malam Oh, sholat malam gitu. sholat hajat kan, Oh iya. sholat tahajud kan. Mm-mm. Pagi waktunya duha kan. Iya. Dijalani semua Iya, itu ya. dijalani semua. Oh. Karena di sini bukan istilahnya perjalanan yang lain. lah. Nah, maksud saya seperti itu. Takutnya ada hal-hal yang wah itu Kita di kayak sini gitu misalkan. Ibadah juga lah gitu. Yang benar sih dari sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud itu kan untuk memancing rezeki. Nah, seperti itu. Memang masuk akal Kita ya. minta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kan melalui sholat hajat. Hajat kita selalu ke manusia ngasih. Kalau ke Allah Subhanahu wa taala kita kan hajat minta kan. Nah, seperti itu. Sedangkan malaikat itu membagikan rezeki itu di tengah malam. Nah, itu masuk Sebelumnya akal sih, juga memang. saya sebelumnya kalau ada orang ke sini takut, bukan takut lah gitu, mungkin lah gitu. Satu kemungkinan dari lahir sampai sekarang misalkan banyak dosa-dosa yang tidak terasa lah gitu, yang terasa juga lah gitu, yang tidak ingat juga. Justru satu malam tersebut mungkin saya kasih istighfar dulu lah gitu, biar dia bersih, Iya, biar iya, dia dosa-dosanya juga diampuni lah gitu, sebelum perjalanan ke titik A lah gitu. Mungkin sholat tobat dulu. Ya seperti itu, sholat tobat dulu, istighfar Membersihkan dulu, diri, membersihkan gitu diri dulu lah gitu. Tidak sembarangan. Nah, apakah dari sekian banyak tamu yang ke sini itu yang datang kebanyakan wanita apa misalkan laki-laki, Pak? Kebanyakan laki-laki. Oh, laki-laki. Tapi wanita juga ada. Wanita juga banyak juga lah gitu, ada lah. Nah, itu yang menjadi penasaran. Jadi wanita yang ingin tirakat ke sini itu maksud dan tujuannya apa itu, Pak? Ya kadang-kadang kalau misalkan seperti A dan B misalkan udah berumah tangga lah misalkan, suami istri lah gitu. Karena istilahnya cowoknya diuji coba di sini tidak kuat. Siapa tuh yang paling kuat gitu kan gitu. Di antara suami dan Nah, istrinya. siapa yang paling kuat dari ibadahnya, dari sholatnya, dari ngaosnya, dari apa segala macam lah gitu. Baru kalau kuat istrinya gitu kan gitu. Kalau kuat ya cowoknya gitu. Gitu ya, itu kebanyakan istri juga. Ada yang atau banyak yang suaminya tidak kuat lah gitu. Segala-galanya lah gitu. Berarti orang-orang yang melakukan tirakat sama Bapak di rumah Bapak itu berhasil kebanyakannya, Pak? Berhasil kebanyakan. Yang gagalnya berarti dari 100% itu yang gagal berarti berapa persennya, Pak? Kadang ya dari 100 orang paling 1 atau 2 Yang gagal. ya, dari 100 tuh. Kenapa berarti tahapannya misalkan kalau ada tamu ke sini tetap dibawa ke sana ke atas? Insya Allah jaroh ke atas gitu. Kalau kagak, kalau misalkan waktunya darurat, Tidak berarti. mungkin tawasul aja di sini lah bersama. Gitu, Nah, Pak, benar. kalau boleh nanti saya dan rekan-rekan ingin tahu lokasi di atas itu, Pak. Katanya juga ada banyak hal-hal yang goib di sana ya, Pak. Betul. Nah, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan cek lokasi ya, Pak ya. Iya, boleh. Boleh ya udah. Boleh. Nah, cukup. Ya udah. Pak, terima kasih dan atas waktu dan ceritanya ya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan Amin. dimudahkan segala urusannya ya, Pak ya. Amin. Amin. Selamat. Oke teman-teman, itulah tadi cerita Bapak Wijaya di mana pengalaman-pengalaman tamunya itu banyak yang mengalami kegagalan. Jadi 100 orang yang berhasil, ada 1 sampai 2 orang yang gagal. Dan yang tadi Bapak ceritakan itu adalah orang yang gagal, di mana beliau diuji dengan setumpuk uang dan berkarung-karung uang ya teman-teman. Jadi tergantung niatnya.
Jadikan tayang ini sebagai pelajaran dan hiburan. Baik dan benarnya saya serahkan semua kepada penonton. Barangkali teman-teman ada yang ingin silaturahmi, bisa kontak saya di deskripsi video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.